Yang menarik dari laga kemarin, tadi dua pemain itu juga menunjukkan, etos mereka ya sebagai pemain yang memang dibutuhkan oleh tim. Buat yang ngomong bahwa STI ini nggak begitu melirik pemain dari lokal, ya kelihatan bahwa ini pemain Madura United dilirik kok kalau emang perform gitu dan dimainkan juga di laga seperti ini. Saya selalu bilang Sintayong ini pelatih yang sangat fair ya, pelatih yang selalu memberikan kesempatan untuk pemain-pemain bahkan dari Liga 1 untuk bisa mencoba, atmosfer pertandingan gitu. Dan apalagi nanti kalau Martin Paes datang udah pasti Hernando Ari nggak akan main. Belum tentu. Belum tentu gitu. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Hari ini bersama saya Noella Siserina, ada Bang Aldi Bawazir di sini. Halo Noella. Lalu juga ada Mas Sabto Haryo, apa Halo, kabar? Noe. Bang Aldi? Woi, siap, sehat. Halo. Sehat. Kita kembali dengan line up hari ini ya, dan pembahasan hari ini akan menarik juga karena kemarin baru saja diadakan international training match antara Indonesia melawan Tanzania dengan skor 0-0, dan hari ini kita akan membahas mengenai pertandingan tadi malam yang mana itu merupakan laga kedua ya bagi Tom Hai dan Ragnar Ortmangun. Gimana menurut Bang Aldin dan Mas Sabto performa mereka masing-masing? Apakah sebaik saat melawan Vietnam? Silakan Mas Sabto. Mungkin karena tadi title-nya beda kan. Kalau ya waktu pertama kali mereka itu kan betul-betul laga kualifikasi. Jadi keseriusan itu terlihat dan terlihat banget mereka outstanding di di laga pertama, Tom Hai dan juga Ragnar Ortmangun. Ragnar bahkan bisa bikin gol ya. Itu juga suatu bukti bahwa ini pemain bisa langsung nyetel ke tim kita gitu. Sementara kemarin memang title-nya training karena bukan full FIFA match day ya, bukan official atau full yang artinya jumlah pemain cadangannya itu dibatasi gitu. Karena kemarin betul-betul bebas gitu kan, pemain cadangannya jumlahnya banyak, artinya bukan full internasional. Tapi yang menarik dari laga kemarin, tadi dua pemain itu juga menunjukkan etos mereka ya sebagai pemain yang memang dibutuhkan oleh tim dan juga dari sisi permainan, terutama kalau Hai ya, kalau bicara Hai kita punya pemain yang bisa mengambil bola-bola mati, pemain yang jago banget untuk eksekusi free kick. Berapa kali kan dia melakukan free kick di pertandingan-pertandingan sebelumnya dan juga pertandingan kemarin dia juga hampir juga mencetak gol dari free kick dan juga kalau corner kick dia ngambil karena dia punya akurasi yang begitu bagus dalam mengumpan. Jadi kita terlihat peran Hai di situ. Sementara Ragnar yang biasanya tampil di sisi kiri sebagai penyerang sayap, tapi kemarin secara bergantian dengan Marcelino pun dan Rafael Struijk mereka bisa bergantian. Kadang-kadang dia ada di posisi kanan juga. Jadi mobilitas pemain itu kemarin dua pemain ini ya paling tidak bisa mempertahankan sisi positifnya ketika mereka melakukan debut waktu itu. Tapi dalam hal yang berbeda, mungkin kemarin Ragnar nggak bikin gol, tapi pergerakannya bisa memberikan something new untuk timnas kita. Sementara Tom Hai bisa stick dengan peran dia sebagai supplier bola pemain kita. Bang Aldi? Ya, tentunya orang harus tahu dulu kenapa kita melakukan training match. Apa peran dan fungsi training match dan kenapa hasil akhir, hasil kemenangan itu tidak begitu nampak penting. Yang pertama adalah kenapa training match itu kita mengimplementasikan apa yang dipengenin sama pelatih. Karena nggak semua pemain paham apa yang pengen diimplementasikan sama pelatih, dan tujuan training match ini adalah untuk mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh pelatih. Kedua adalah taktik di pertandingan nanti menghadapi Irak dan juga Filipina, apa yang bakal dipengenin sama pelatih dicoba dilakukan oleh di training match. That's why kenapa sebelum turnamen-turnamen besar beberapa timnas melakukan training match, friendly match dengan negara-negara yang kemungkinan mirip dengan lawan kita di kompetitif di liga di turnamen kompetitif. Itu kenapa yang kedua taktik. Ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri. Banyak pemain yang di liga bermain bagus, tapi begitu di timnas nampak kurang pede, nampak kurang kurang keluar permainannya. Nah, tujuannya adalah di game-game seperti ini meningkatkan kepercayaan diri mereka. Keempat adalah kompetitif, kompetisi. Kan kita lihat ada di beberapa posisi kita, bek kiri contohnya, ada beberapa pemain yang mencoba untuk berebut posisi bek kiri. Sayap kiri juga demikian, tengah juga demikian, kiper pun demikian. Nah, tujuannya match seperti ini dengan tadi dijelaskan sama Mas Ari juga, dengan unlimited substitution, tujuannya adalah untuk lo dipersilakan untuk mengganti sebanyak apapun pemain yang ada di bench lo. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri tiap pemain. Yang kelima, ya having fun. Ini football is a game gitu kan, dan tujuannya adalah lo having fun. Lo komunikasi dengan teman lo, dengan rekan tim lo, dengan back, dengan tengah, dengan depan. Itu perlu komunikasi. That's why kemarin menurut Tom Hai yang kurang dari tim ini adalah komunikasi. Dan kelihatan sekali kita begitu dari masuk final third. Ya, seperti yang terakhir terutama. Yes, begitu masuk final third kita bingung komunikasi, umpannya keluar, umpannya ada, cuman yang receive siapa nih, yang nerima siapa, itu kelihatan sekali komunikasi. Yang ketiga adalah taktik, kita kelihatan masih kurang juga karena kita
tujuannya ya wajar kenapa kita menghadapi Tanzania kemarin komunikasi dan taktik ini nampak kurang karena emang dimaksimalkan di game-game seperti ini gitu. Dan kita kan nggak mungkin nanti menghadapi Irak dan juga Filipina menggunakan substitution sebanyak itu juga. Jadi tujuannya ya kalau mau latihan di game-game seperti ini, tujuannya adalah yang penting jangan ada yang cedera. Itu dulu tujuan utamanya. Dan kemarin ya, alhamdulillah nggak ada yang cedera mas ya. Jadi fit lah insya Allah nanti tanggal 6 menghadapi Irak. Tapi bisa dibilang berarti friendly training match kayak gini tuh efektif gak sih sebenarnya buat tim? Harus dan pasti efektif. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan tim. Apalagi tim ini tim yang nggak didominasi. Ada beberapa pemain yang kemarin abis main di U23 gitu kan. Dan di sepak bola itu khususnya di internasional ada yang disebut namanya vertical dimension atau apa gitu vertikal. Jadi saat lo main di U23 begitu masuk ke senior itu beda nuansanya dan tujuan game-game seperti ini adalah untuk ngeblend antar pemain yang kemarin di U23 dan di senior. Jadi mungkin pemain-pemain kayak Marcelino di U23 dia leader atau seorang yang didengarkan suaranya, tapi di senior ada lagi orang-orang yang didengarkan suaranya. Tujuannya untuk ngeblend di ruang ganti biar lebih nyatu. Dan buat gue sih STY membawa timnas seperti ini udah kelihatan banget menyatunya. Apalagi waktu kejadian yang habis kita lolos itu yang di hotel itu mas, yang video itu kan nunjukin banget bahwa unite banget ini tim. Dan ya buat gue sih tim ini nggak begitu butuh waktu lama untuk ngeblend antar yang di U23, pemain yang baru masuk seperti pemain yang baru masuk juga nggak akan waktu lama untuk ngeblend dengan tim ini. Dan kalau kita lihat dari pertandingan kemarin ada 2 nama yang nggak ada, Ramadan Sananta sama Hoki Caraka yang digantikan dengan Dimas Derajat sama Malik Rizaldi. Iya, Rizaldi. Gimana tanggapannya? Kenapa mereka? Kalau yang gue baca sih mas ya, mungkin Mas Harun nanti bisa memperdalam lagi bahwa di kata STY ya udah itu si Hoki dan juga siapa tadi Dimas Derajat? Hoki dan itu untuk U23. Okay. Hoki dan Ramadan ini untuk U23. Jadi dipersiapkan untuk nanti mungkin Piala Asia U23. Nah, si Rasidi ini kan menggantikan Yance. Yang cedera digantikan oleh Rizaldi karena emang di Madura United musim ini juga cukup impresif penampilannya. Jadi layak mendapatkan call up dari timnas gitu lah. Jadi ya buat yang ngomong bahwa STY ini nggak begitu melirik pemain dari lokal, ya kelihatan bahwa ini pemain Madura United dilirik kok kalau emang perform gitu dan dimainkan juga di laga seperti ini. Dan ya jadi kalau untuk nggak dipanggilnya Hoki dan juga si yang tadi gue lupa lagi namanya Ramadan Sananta terus kenapa lupa tuh udah lewat Ramadannya. Jadi karena sudah masuk Zulhijjah. Iya udah Zulhijjah. Jadi ya dipersiapkan untuk U23. Bukan berarti mereka jelek. Tapi kata STY mereka untuk mengantisipate untuk Piala Asia U23. Ya, tugas mereka sudah selesai di U23 kemarin. Itu mungkin kata-kata yang diucapkan secara saklek oleh STY gitu. Bukan berarti mereka nggak punya peran di timnas senior gitu, tapi kemarin mereka baru habis-habisan di situ, makanya dia butuh pemain-pemain lain. Dan ini yang lagi-lagi dibuktikan oleh Sintayong. Saya selalu bilang Sintayong ini pelatih yang sangat fair ya. Pelatih yang selalu memberikan kesempatan untuk pemain-pemain bahkan dari Liga 1 untuk bisa mencoba atmosfer pertandingan gitu. Dan itu dibuktikan dengan masuknya Malik Rizaldi. Kenapa dia? Ya karena dia mencetak 13 gol, 4 assist di sepanjang liga kemarin, dan dia juga membawa Madura juga ke final. Itu kan suatu bukti juga bahwa ini pemain emang kualitasnya bagus gitu. Kita tahu kita butuh pemain yang punya kemampuan menyodok dari kedua sayap atau menjadi penyerang sayap di depan, punya eksekusi yang bagus, ball handling yang bagus, dan juga dia punya kemampuan untuk menembak yang di atas rata-rata lah. Jadi kenapa dia dicoba di situ? Kan Witan nggak main, jadi artinya ada pemain yang harus juga menggantikan posisi Witan ya sebagai penyerang sayap di depan. Masuknya Malik Rizaldi pilihan yang sangat tepat. Sementara kalau Dimas Derajat kan udah berapa kali dipakai juga kan sama STY di beberapa pertandingan. Bahkan dia menjadi pemain terakhir ya dari tim U19 yang juara AFF kan. Era Dimas Derajat sudah habis semua, tapi ternyata Evan Dimas ya udah habis semua, tapi ternyata Dimas Derajat yang menjadi pemain yang sekarang satu-satunya mewakili generasi tersebut. Dan memang terbukti dia punya kemampuan untuk bisa mencetak tidak hanya 1 gol, bahkan berapa gol dalam satu pertandingan. Itu juga suatu bukti bahwa butuh seorang pemain di depan yang mumpuni. Makanya dipanggil 2 pemain itu. Jadi in a way 2 pemain ini adalah pemain yang tepat untuk dipanggil untuk menghadapi Irak dan juga Filipina ya di tanggal 6 dan tanggal 11. Sedikit nambahin juga Malik Rizaldi ini juga dia adalah pemain yang tinggi dan juga punya fisikalitas yang bagus. Nah ini untuk menghadapi Irak dan juga Filipina ini modal yang bagus juga gitu. Bukan berarti dia bakal jadi starter juga di game menghadapi kedua itu. Cuman ya paling enggak ini bisa menjadi opsi bagi STY. Dan tadi soal Dimas Derajat kemarin ya di game kemarin ya kelihatan dia masih harus step up banget sih mas levelnya ya, gitu. Kayaknya semua pemain di lini depan ya. Tadi kan sempat Aldi bilang di awal
masuk ke sepertiga terakhir tuh agak bingung koordinasinya. Bahkan Marcelino berapa kali coba giring dan dia selalu lakukan itu kan dari sisi kiri. Tapi ketika ngumpan siapa yang nyambut kemarin agak bingung. Koordinasi juga bahkan semua pemain yang biasa main pun juga koordinasinya jelek juga kemarin. Egy Maulana Fikri di depan juga berapa kali juga ada miskomunikasi lah dari pemain. Tapi yang saya menarik melihat dari pertandingan kemarin adalah skuad yang sama ya antara pemain inti dan pemain cadangan. Itu kan selalu kita rindukan, kita selalu menantikan. Kita punya timnas yang kualitasnya tuh sama. Jadi kita mengganti pemain 1 sampai 5 pemain tuh nggak ngubah komposisi dan juga kualitas tim secara utuh gitu. Nah, itu kan yang bagusnya tim sekarang ya. Makanya banyak sekali pemain yang dicoba, tapi ternyata sampai 90 menit kemarin kita terus mencoba menggedor, tapi memang golnya nggak datang. Iya. Kreativitas kita ada. Dan to be fair, Tanzania kemarin main jelek juga sih. Ya lumayan lah untuk serangan balik nggak ada bagus-bagusnya lah itu Tanzania main biasa banget, dan kita harusnya menang kalau punya finishing touch yang lebih sedikit oke. Dan ya kemarin untung, tapi gue bingung nih Tanzania ini friendly tapi kenapa main kasar banget gitu. Kan selalu begitu, keras ya. Keras. Jadi tapi untung nggak ada yang cedera, cuman ya kita harusnya kemarin menang. Cuman ya ini friendly match, lebih bukan friendly match, training match. Ya. Jadi hasil akhir ini ya nggak dianggap penting, abu-abu lah penting atau enggaknya. Jadi buat gue sih enggak. Dan menarik juga nih dari sisi back kiri ya. Kenapa Coach Sintayong memainkan di babak pertama ada Shin Patinama, lalu di babak kedua diganti sama Pratama Arhan. Artinya kan sebenarnya di posisi itu kompetisinya jadi menarik nih. Yang kira-kira akan jadi line up menurut Bang Aldi sama Mas Sabto, apakah Shin Patinama atau Arhan? Pusing sih pasti ya. Maksudnya kualitasnya sama bagus lah. Shane bagus, Pratama ya udah jaminan mutu ya. Di beberapa pertandingan terakhir dia selalu step up, bisa ngimbangin pemain yang lain. Bahkan Nathan pun di posisi itu sebetulnya kan. Jadi agak bingung juga milih siapa gitu. Kalau kita lihat komposisi yang selalu coba dilakukan oleh Sintayong sih biasanya Pratama Arhan yang di start dari situ. Karena kan harus kita akui dia punya kelebihan yang berbeda ya dibanding pemain lain, terutama dalam throw in, ya long throw in juga, dan itu berapa kali memang menyulitkan lini pertahanan lawan. Di beberapa pertandingan terbukti paling tidak bisa menghadirkan sebuah scrimmage ya di depan gawang lawan. Jadi kebutuhan atas Pratama tuh mungkin yang membedakan adalah apa yang biasa dilakukan dengan long throw in-nya itu. Cuman dari sisi permainan, bagaimana dia menyapu sisi lapangan ke sebelah kiri, bagaimana dia memberikan umpan, mungkin Pratama Arhan tuh lebih bagus dalam memberikan umpan gitu. Cuman kalau Shane positioning dia juga bagus gitu. All-rounder, dia bisa masuk ke dalam kotak penalti, dia bisa menerima umpan juga dalam kotak penalti. Kemarin kan hampir juga mencetak gol ya. Ada umpan dari Asnawi dari sisi kanan disamber oleh Shane Patinama tapi membentur mistar. Itu jadi suatu bukti juga bahwa ini pemain punya kemampuan untuk membaca ruang yang kosong untuk bisa menyambut umpan depan gawang. Dan ditambah lagi juga masih ada Verdong yang lagi proses untuk masuk juga. Itu back kiri juga. Dia musim ini bermain 40 kali di Nijmegen di Belanda dan memberikan 2 gol 3 assist. Artinya bahwa ini pemain bukan cuma sekedar bench warmer di Belanda top kasta tertingginya ya, tapi menjadi pemain reguler dan perform gitu. Ini tentu akan menjadi, tadi kalau kata Mas Haryo, makin pusing ini STY karena diisi oleh pemain-pemain berkualitas di posisi yang sama, dan tujuan game seperti ini ya untuk meningkatkan kompetisi antar lini gitu. Dan buat gue ini bagus. Setiap tim satu posisi ada beberapa orang yang berkompetisi di posisi tersebut, bagus. Dan buat gue kalau ditanya siapa yang layak dicoba untuk menghadapi Irak, gue pengen coba Shane Patinama sih Mas. Iya, dia start mungkin. Arhan bagus, terutama long throw tadi lu bilang. Nah itu bisa dipakai kalau kondisi udah mulai deadlock, itu bisa dijadikan start cara untuk opsi B, opsi C-nya gitu. Jangan sampai kita bermain full mengandalkan. Enggak juga, maksudnya gitu. Kan selalu kan nggak selalu nongol juga kan, bola out kan nggak selalu nongol gitu. Cuman begitu nongol, ya itu bisa memberikan impact yang berbeda gitu kan dibandingkan ketika kita nggak punya opsi itu. Paling nggak kita bisa unggul awal gitu kan juga sebuah bagus sih, hal yang oke juga gitu. Unggul awal sampai akhir juga ya bagus. Menang sih. Bukan unggul ya, menang. Pokoknya sih gitu ya. Iya. Tapi ada persaingan menarik juga nih mungkin dari posisi penjaga gawang ya. Karena kita lihat yang dimainkan Adi Satrio. Tapi kan kita akan kedatangan Martin Paes juga. Walaupun kemarin Adi Satrio performanya juga ada save yang bagus biasa juga. Ada bagus banget. Tapi kan kita akan kedatangan Martin Paes nih. Apakah persaingan di penjaga gawang akan lebih ketat lagi juga, dan Martin Paes akan seperti apa nih? Orang bilang kalau begitu Martin Paes datang ya udah dia jadi starter reguler. Ya belum tentu juga ya Mas ya. Walaupun administrasinya masih masih tertahan juga kan, belum bisa dalam waktu dekat gitu datang gitu. Cuman paling nggak ya tadi lagi, setiap posisi semakin banyak pemain yang ada di posisi itu dengan kualitas yang sama, itu kan semakin memacu pemain-pemain lain untuk bisa lebih ya step up gitu, dan itu kan kebukti.
Pratama jadi bagus lagi. Yang tadinya kita sudah Pratama kok gini-gini aja gitu, nggak ada kemajuan. Tapi ternyata setelah banyak persaingan, dia makin maju. Sisi kanan pun Asnawi, ada Sandy Walsh di situ. Posisinya bisa perlahan-lahan hilang, ternyata dia step up bagus lagi. Posisi Witan di depan mulai terganggu dengan pemain-pemain yang datang, tapi ternyata dia bisa step up. Jadi makin banyak pemain, termasuk di posisi kiper. Kita Hernando jaminan mutu lah ya, maksudnya semakin kesini kita makin melihat kedewasaan dia, decision making dia luar biasa, PD-nya dia luar biasa, stop shopper sebagai penalti juga luar biasa. Jadi dia punya atribut sebagai kiper yang bagus gitu. Kalau ada 2-3 Hernando kan bagus banget gitu kan dengan kualitasnya sama, masuklah. Andi Satrio kemarin juga tampil cukup bagus. Lalu kalau ada Martin Paes juga paling tidak 2 pemain kita ini bisa belajar dari dia kan, lebih matang lagi pemain-pemain kita. Bang Aldi? Sebenarnya kalau soal pemain yang diaspora yang datang ke sini, orang yang dibilang bakal mengecilkan menit bermain daripada pemain lokal kita, terbukti enggak juga gitu kan. Justru masih mayoritas juga. Masih mayoritas juga gitu. Iya kan, jadi enggak berdasar gitu. Dan apalagi nanti kalau Martin Paes datang udah pasti Hernando Ari enggak akan main. Belum tentu. Belum tentu gitu. Kalau emang gaya bermain ball playing di goalkeeper kayak Hernando ini pengenin sama STE, Martin Paes bisa apa? Gitu kan. Jadi ya kalau kualitas itu di mata pelatih lah semua gitu. Kita cuma bisa melihat dari luar aja gitu. Dan buat gua Martin Paes, umur berapa sih Martin Paes? Kayaknya bukan muda juga kayaknya ya. Ya itu mungkin bisa dianggap pelajaran bagi pemain kiper-kiper muda ini untuk nih loh, kiper internasional tuh kayak begini. Beruntung dia punya tinggi yang cukup tinggi gitu. Sementara kayak Hernando 178, 180 itu lu bisa memanfaatkan hal lain gitu. Itu kan bisa dimanfaatkan juga. Itu buat gue sih hal positif. Dan kalau gue mau ngomong ya pemain lokal itu jangan minder dengan pemain naturalisasi, pemain diaspora, terbukti enggak gitu loh. Mereka makin pede malah. Makin pede, makin semangat gitu. Jadi kita nggak usah lagi nasihatin untuk ayo semangat, jangan minder. Emang mereka pun nggak ada minder-mindernya sama sekali gitu. Dan mereka pun kayak apa ya, justru lu boleh menjadi WNI, tapi kalau untuk kompetitif untuk posisi, ayo kita fight. Nah, yang gue lihat itu di Hernando, di Arhan, itu dan itu gue seneng liatnya. Ya berarti maksud persaingannya sehat gitu. Bagus banget. Oke, Mas Sabto dan Bang Aldi, catatan apa yang harus diambil sama Coach SE dari pertandingan lawan Tanzania kemarin untuk nantinya kita menghadapi Irak dan Filipina? Soal catatan mungkin Mas Arif. Mungkin tadi yang sempat kita singgung cukup banyak porsinya memang di depan, sepertiga terakhir itu kerap menjadi masalah. Di pertandingan kita lawan Uzbekistan kemarin juga, lawan Irak juga di U23 ya, itu kan kebukti begitu lock, tim begitu ketat dalam sisi defense, kita bingung untuk berkreasi di depan lini lawan. Itu kemarin masih terlihat, masalah kita masih menjadi yang terbesar adalah bagaimana untuk meng-crack defense di sepertiga terakhir. Dan juga ada di sisi kanan, lagi-lagi di timnas senior, di timnas U23 pun terlihat lagi di sisi kanan mengalami masalah dengan begitu banyak bola-bola datang dari sisi itu. Pratama Arhan sering maju, Sandy Walsh sering maju, Asnawi ya sering maju dari sisi kanan. Yang kemarin kalau di level juniornya di posisi Fajar Fatur Rahman, Rio Fahmi, itu pun berapa kali sangat sering sekali mendapat serangan dari sisi kanan. Itu menjadi salah satu catatan. Dan kemarin Tanzania pun melakukan itu, serangan-serangan balik mereka datang dari sisi kanan. Transisi kita dari ketika kita menyerang untuk bertahannya itu agak sedikit keteter tuh di sisi kanan. Itu mungkin menjadi salah satu hal yang sangat harus diwaspadai. Kita tahu juga Irak punya pemain-pemain cepat di sisi kiri mereka yang akan head to head dengan para pemain di sisi kanan kita. Ali Jasim juga datang dari posisi itu. Jadi ya kalau kita harus bicara catatan, ya yang paling harus diwaspadai ya 2 itu ya. Satu adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan bagaimana rotasi kita di sepertiga terakhir, dan juga bagaimana kita lebih bisa mengawal sisi kanan kita. Mungkin kalau pemain melakukan overlap terlalu maju, ya tugas dari gelandang-gelandang bertahan untuk bisa menutup, lalu pemain penyerang di sisi kanannya pun agak sedikit turun. Pokoknya compact as a unit, bermain rapat, ya mungkin itu akan sedikit menutup ya lubang-lubang yang terlihat menganga di sisi kanan kita. Ya kalau dari gue pertama jelas komunikasi, kelihatan tadi komunikasi kita masih ada sedikit mudah kehilangan fokus saat di final third. Kedua adalah yang gue lihat kemarin di game menghadapi Tanzania, STI ini pengen melibatkan atau pengen menunjukkan kita bermain dengan high defensive line, dengan free flowing football gitu. Enak banget mainnya. Cepet banget dan bermain tinggi banget. Tim-tim seperti ini kalahnya di crack dari midfield begitu terpas-terpas cepat. Dan kemarin Tanzania begitu, dapat terpas kencang. Beruntung tadi kiper kita berhasil mematahkan serangan dari mereka. Nah,
Irak akan menawarkan tantangan yang jauh lebih parah gitu, menawarkan tantangan yang lebih tinggi lagi. Nah, bisa nggak kita bermain high defensive line, bermain bener-bener ngerapetin compact di midfield, tapi saat menghadapi serangan balik kita lebih tenang dan lebih lebih stay in the zone gitu. Karena kalau lagi menghadapi serangan balik lalu kita main on man, di covernya itu marking, ya kelihatan kita bakal kalah sama Irak speednya. Cuman kalau kita tetap tenang, stay in the zone, bertahan dengan bagus, menyerang dengan bagus, which is kita bisa gitu, gue sih lebih tenang liatnya. Jadi ya secara taktis sih, cuman itu pasti buat STY udah menjadi hal yang dipikirin gitu. Cuman ya kalau bisa di game menghadapi Irak itu ditunjukkan bahwa kita harus bermain lebih advance dibandingkan saat menghadapi Tanzania. Ya tentunya kita semua berharap Indonesia bisa unggul ya saat menghadapi Irak di tanggal 6 nanti dan juga menghadapi Filipina di tanggal 11, dan jangan lupa kita dukung timnas kita. Thank you Bang Aldi. Thank you Mas Sabto. Sama-sama. Kita berikan dukungan terus untuk timnas Garuda kita di tanggal 6 dan 11 nanti. Kalau gitu teman nalar, saya Nola Sisrina, Bang Aldi Wazir, dan juga Mas Sabto Haryo pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!